Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf dzal. Huruf dzal di sini memiliki letaknya, makhrajnya itu pada ujung lidah bertemu gigi ujung gigi seri atas, ya, dzal. Nah, biasanya kekeliruan yang sering terjadi itu pakainya dzal. A'udhu pada a'udhu, dzu. Jadi ujung lidahnya bertemu dengan gigi seri atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas dan mengurai hukum tajwid yang terkandung dalam surah An-Nas ayat yang pertama. Mudah-mudahan dengan pembahasan detail ini, teman-teman semua yang menonton video ini dapat memahami secara detail apa saja sih yang terkandung dalam ayat ini dan hukum apa saja yang harus dipenuhi dalam ayat ini. Di mana ayat ini berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu merupakan bunyi dari ayat yang pertama ini. Kemudian apa saja sih yang harus diperhatikan saat membaca ayat yang pertama ini? Baik, yang pertama yaitu pada huruf lamnya. Lam sukun ini teman-teman paling sering kekeliruan yang terjadi itu yaitu ada tawallud. Tawallud itu apa? Tawallud itu kayak membal atau menambahkan suara atau huruf pada ayatnya. Jadi seolah-olah menambahkan suara atau huruf. Contoh qul qul. Nah, seperti itu. Harusnya qul. Jadi lamnya ini dibaca jelas. Jadi tidak boleh dipantulkan qul. Nah, itu tidak boleh, kurang tepat teman-teman. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika pengucapan a'u. Nah, pertama menggunakan alif, ya. Yang kedua menggunakan ain. Nah, keseringan atau seringnya terjadi kesalahan itu ketika au atau au deh. Jadi kecenderungannya sama-sama menggunakan alif atau kecenderungannya sama-sama menggunakan ain, padahal cara pengucapan kedua huruf ini berbeda. Jadi alif atau hamzah ini memiliki sifat yang berbeda teman-teman. Hamzah dia memiliki sifat yang namanya jahar atau nafas tertahan, ya. Sedangkan dari sisi suaranya hamzah itu memiliki sifat syiddah. Syiddah itu suara tertahan. Nah, bagaimana dengan ain? Ain itu memiliki sifat jahr. Sama-sama memiliki sifat jahr. Nafasnya tertahan, namun yang membedakan adalah dari sisi suaranya. Suara huruf ain itu memiliki sifat yang namanya tawassut. Tawassut itu apa? Suaranya sedikit tertahan.
dan sedikit ngalir. Nah, bedanya seperti apa? Ya itu ain. Tapi hamzah ya. Nah, seperti itu. A I U ba. Nah, kalau ain a I U ba. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus dibedakan cara pengucapannya. Yang pertama menggunakan hamzah atau alif, yang kedua menggunakan ain. A'u, bukan au tapi a'u. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf dzal. Huruf dzal di sini memiliki letaknya, makhrajnya itu pada ujung lidah bertemu gigi ujung gigi seri atas, ya, dzal. Nah, biasanya kekeliruan yang sering terjadi itu pakainya dzal. A'udhu pada a'udhu, dhu. Jadi ujung lidahnya bertemu dengan gigi seri atas. Nah, kalau kita pakai huruf dal itu berbeda teman-teman. Dal itu letaknya ujung lidah bertemunya dengan pangkal gigi seri. Ya, berbeda. Jadi bertemu dengan pangkal gigi seri atau gusinya. Jadi posisinya lebih naik dibanding huruf dzal. Huruf dzal ini mempunyai huruf dal yang tidak ada titiknya itu, dia memiliki sifat qalqalah. Jadi qalqalah itu dipantulkan. Sedangkan huruf dzal yang ini dia sifatnya tidak qalqalah. Jadi berbeda teman-teman, gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan yang terakhir yaitu birabbin nas pada kata nas. Nah, sebelum kita akhiri ayat ini, di sini ada nun yang bertasydid. Nun bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddah, ya, gunnah musyaddah. Jadi didengungkan, ditahan teman-teman. Birabbin bin. Nah, boleh. Jadi harus ditahan dengungannya, tidak hanya didengungkan doang, ya. Contoh birabbin nas. Nah, kurang yang tepat, tapi harus ditahan juga. Birabbin nas. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini ada hukum yang namanya mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu apa? Nah, mad arid lisukun itu teman-teman, ketika ada yang namanya alif diawali harokat fathah bertemu dengan huruf hidup yaitu huruf sin dan dibaca waqaf. Nah, jadi ada mad tabi'i yaitu alif diawali fathah, kemudian ya sukun diawali kasroh, kemudian waw sukun diawali dhammah, bertemu dengan huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Contoh kalau yang atas adalah sin, berharokat kasroh, ya, kemudian dibaca waqaf. Nah, ini disebut dengan mad arid lisukun. Bagaimana cara membacanya? Sinnya disukunkan, kemudian boleh
dibaca panjang 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kalau 1 alif. Birabbin nas. Itu kalau 2 alif. Kalau 3 alif, birabbin nas. Nah, boleh. Silakan pilih salah satunya. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Alangkah lebih baiknya ketika kita membaca satu surah ini distandarkan, kalau kita pakai 2 alif ya 2 alif semua, supaya lebih enak didengar, kemudian lebih sempurna juga bacaannya. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah An-Nas ayat yang pertama ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lam sukunnya harus dibaca jelas, kemudian bedakan antara bunyi alif dengan ain, kemudian nun tasydidnya harus ditahan dan didengungkan, kemudian yang terakhir adalah panjang dari mad arid lisukun. Jadi boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Demikian teman-teman pembahasan detail mengenai ayat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Jika menurut antum ada yang perlu kita bahas lebih detail di surah-surah yang lain, atau ada yang mau ditanyakan mengenai hukum tajwid yang lain. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.